Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM 20100123070 dari kelas Pak IC angkatan 2023. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait model Contextual Teaching and Learning atau CTL. Baik, simak dan nonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada pemimpin kelas, mohon dipimpin doanya. Oke. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan materi pokok kita yaitu apa? Taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, 4 sifat ini sangat-sangat penting kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Nah, sebelum ibu masuk ke materi, ibu ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian merasa menyesal setelah melakukan kesalahan, lalu berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulanginya lagi? Atau pernahkah kalian berusaha konsisten melakukan suatu kebaikan, misalnya sholat 5 waktu tepat di waktu setiap hari, walaupun terasa berat? Nah, pengalaman-pengalaman seperti itu sebenarnya sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, adapun pengertiannya, yang pertama yaitu taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali kesalahan atau dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Contohnya ketika kita pernah berbohong kepada orang tua, kemudian kita menyesal, meminta maaf dan berjanji untuk selalu berkata jujur. Setelah itu ya. Yang kedua yaitu taat. Nah, taat ini merupakan patuh dan tunduk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, contoh sederhananya ialah taat menjalankan sholat 5 waktu, taat berpuasa di bulan Ramadan, dan taat kepada kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang ketiga yaitu istiqomah. Nah, istiqomah ini artinya teguh, pendirian dan konsisten dalam menjalankan kebaikan meskipun ada tantangan atau godaan. Nah, disinilah letak pertanyaan yang menarik. Mengapa istiqomah itu justru dianggap lebih berat daripada memulai suatu kebaikan? Nah, coba kalian pikirkan sejenak. Betul, karena memulai kebaikan itu mudah, tapi mempertahankannya secara terus-menerus itu yang membutuhkan kesungguhan dan kesabaran. Dan yang keempat yaitu ikhlas. Ada yang tahu ikhlas itu artinya melakukan sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Contohnya, membantu teman yang kesusahan tanpa berharap dipuji atau dibalas budi. Nah, ada yang tahu apa dampak positifnya? Nah, dari keempat sifat ini, memberikan dampak positif yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, seperti taubat membuat hati kita menjadi bersih dan tenang, taat membuat hidup kita lebih terarah, istiqomah membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah goyah, dan ikhlas membuat setiap amal kita menjadi lebih bermakna dan diterima oleh Allah. Banyak kisah sahabat Nabi yang mencerminkan sifat-sifat ini. Misalnya kisah Ka'ab bin Malik. Ada yang tahu Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik ini yang bertaubat
dengan sungguh-sungguh setelah tidak ikut perang, atau kisah para sahabat yang tetap istiqomah berdakwah walaupun menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Nah, kisah-kisah seperti ini yang bisa kita jadikan teladan dalam menerapkan keempat sifat tersebut, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang coba anak-anakku sekalian renungkan sejenak. Nah, dari keempat sifat ini, sifat mana yang menurut kalian ini paling perlu kalian tingkatkan dalam diri kalian saat ini? Silahkan kalian tuliskan jawabannya di buku catatan masing-masing ya, sebagai bahan refleksi pribadi. Ya, baik. Ya, terakhir yaitu baik anak-anak, sebagai rangkuman kita pada hari ini, karena kita sudah belajar tentang 4 sifat terpuji, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Mulai dari pengertiannya, contohnya, dampak positifnya, sampai ke keteladanan dari kisah para sahabat Nabi. Semoga kita semua dapat menerapkan keempat sifat mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap syukur Alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa bersama-sama. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.